Makin banyak orang yang dipamiti, semakin banyak doa yang panjenengan dapati. Kemudian ada sedekah qabla al-khuruj. Panjenengan sebelum berangkat itu bersedekahlah, karena sedekah itu tajribu rizqa wa tadfa'ul bala. Karena sedekah yang panjenengan berikan itu akan mendatangkan rizki dan akan menolak bala. Bahkan tidak hanya sebelum berangkat saja, selama di sana budgetkan setiap hari bersedekah. Bisa bersedekah dengan uangnya, bisa bersedekah dengan tenaganya. Sedekah itu artinya kebaikan, melakukan kebaikan. Nah, sebelum berangkat ini penting sekali. Rizkinya orang haji itu sehat, rizkinya orang haji itu ora kesasar, rizkinya orang haji itu hatinya tertambat pada masjid, rizkinya orang haji itu teman-temannya cocok yang sekamar ya. Selama di tanah suci akur karo pasangane, orang akan melanang don padu gitu ya. Benceng karep akhirnya di sana hanya padu doang. Mulai tahun ini beruntung sekali jadinya dikawal oleh kepala dinas gitu ya. Masya Allah. Orang sekalian ketua PGR ini ya. Keren Pak untuk kami tahun ini ya. Keluarga di Pura Banjarnegara didampingi oleh kepala dinasnya. Masya Allah ya. Bersedekah sebelum berangkat itu penting ya. Pada orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan dikumpulkan, kemudian diberi uang, diberi sembako, sembari dimintai doa. Tolong ya selama aku di sana doakan agar aku sehat, lancar rezekiku. Itu yang amplop orang biraha, wong suci kur 3 jutaan. Gue kayaknya dongane kalau banget, mantap banget. Ya, masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, nasihat para ulama bagi orang yang mau berangkat haji maupun selama di sana itu antal tamisa rafiqan salihah. Selama di sana itu bergabunglah dengan orang-orang yang baik. Cirinya orang baik itu muhibban lil khair wa mu'inan ali. Orang yang baik itu cinta kebaikan. Kalau di tanah suci, senang jamaah, senang baca Quran, senang sedekah, senang nulung pemuainan alih. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang menghabiskan waktu di tangga-tangga darurat untuk menyedot rokoknya. Mulai siap-siap koperin itu sangu 40 dinar, sedina rompak berarti rokok nang mana 20 rial Pak, 80.000 ya, 80.000 Pak di sana rokok. Larang kan? Nang ini 30.000 wah, gawat terumpak nang mana dedol. Wah, haji apa? Jadi punya hidup rokok. Pikirannya malah hati gitu ya. Ada orang yang begitu ya. Datang sengaja titipkan satu slop kepada ibu-ibu yang gak pernah kumpul betul, pernah usaha. Dari mana akan dapat kemakmuran niat dagang gitu ya. Niatnya orang haji tapi niatnya apa? Bali modal. Tapi kalau tidak dapat kemakmurannya rugi sekali. Ya. Syukur panjenengan lah yang mana orang udut lah. Kayaknya itu kok nggak bisa habisin waktu, ya. Apa ada orang yang lagi wudhu bersama-sama terus, yuk kita membahas ayat ini. Kayaknya orang anak ya. Yang udah itu diceritakan ya ngalor gitu lah, benar. Tapi kalau lagi di masjid bareng-bareng, di sana ada pengajian, di sana ada pengajian gitu. Ya. Jadi rafiqon sodikon itu penting, ya. Dan rafiqon sodikon, rafiqon solehan itu kalau yang membawa pasangan, yuk pasangan itu sebelum berangkat diservis dulu. Paling tidak ada apa? MOU. Ya. Nek nang kana dewek ora kenal salah-salahan. Poin 1. Yang kedua, duit cekel dewek-dewek.
Kalau nek Islam Menteri Keuangan susah. Dan itu kadang-kadang jadi sebab adu. Gara-gara bapak itu apa sih? Kok priora cukup apa malah padu. Tuh apa sih ditenteng apa? Udah laki-laki meyakinkan ke istrinya aja. Wis Bu, duit sing jatah wis mbunen. Nek entek ngomong bae ngomong. Ngomong kok. Ya ngomong lah. Tugasnya suami kan mencari duit toh, tugasnya istri menghabiskannya. Setuju Bu? Setuju. Ya mumpung Pak, mumpung di tanah suci bahagiakan istrinya. Jaluk apa kau ngacungi bae kau ngacungi. Ngacungi tok. Ini agak beda antara laki-laki sama perempuan. Saya ngamati itu begini, misalnya mungkin karena pemahaman dan sebagainya. Bapak-bapak meriang, biasalah sana itu perubahan cuaca atau meriang batuk pilek. Ibune nyamper, Bapak angkat Masjidil Haram, Bapak lagi begini. Aduh Bapak, dia nggak jadi berangkat ke masjid, langsung belum nyulam, lah, mengambil air panas, itu ibu-ibu. Bapak-bapak enggak. Jadi nyamperin ibunya sakit itu. Aku merasa hati semua di penang ya. Ya Allah, gimana logikanya? Udah ditinggal, mangkat bar asar, bari isya. Padahal orang sakit itu butuh ditemani, butuh diambilkan nasi, diambilkan air, ditemani minum obat, diberikan apa yang dia inginkan. Maka ini Bapak-bapak harus paham tentang konsep yang disebut Ardul Haram, yang dimaksud Masjidil Haram, yang dimaksud kesalehan pribadi dan kesalehan sosial selama di sana itu apa, supaya paham, ya, supaya paham. Harusnya bapak-bapak nggak usah ke Masjidil Haram, nemani ibu, hormat istrinya. Kalau dia ketakutan, ditinggal sendirian, teman-temannya yang tidak berangkat dari asar sampai isya, bukannya cepat sembuh, cemasnya itu mau bikin dia tambah. Dan yang jenengan bali-bali wis kaku, orang merasa dosa selawas-lawasi. Jadi ada pemahaman begini, orang memahaminya kudu sholat nang Masjidil Haram, pahalane 100.000 kali lipat. Nanti bojone lara di ini pemahaman yang keliru. Yang dimaksud tanah haram itu adalah tanah suci. Haram itu artinya suci. Yang dideklarasikan Nabi waktu Fathu Makkah itu ditarik dari 8 kilo ke Tanim, ya, 32 kilo ke Hudaybiyah, kemudian 28 ke Jirona, kemudian ditarik garis. Nah, yang di dalamnya ini disebut Ardul Haram. Di situ ada masjid yang ada Ka'bahnya, namanya Masjidil Haram. Dan di situ berlaku kaidah, siapa yang berbuat baik selama di dalam tanah haram maka dilipat gandakan pahalanya. Tapi ingat, kaidah itu berlaku juga idza tadha'afatil hasanat tadha'afatis sayyi'at. Kalau kebaikan itu berlipat ganda karena di tanah haram, maka keburukan juga berlipat ganda dosane. Jadi jenengan sekali padu itu kayak padu yang 1.000. Karena itu gencatan senjata. Oke, selama kita di tanah suci aja saling menyalahkan, aja saling apa? Patutur. Apa sing tak tuku kurang komentar. Ya. Begitu saja. Ya. Kadang-kadang saling menyalahkan padu, pilih-pilih udah. Bapak itu apa is terserah. Ditenteng is ke, berinya isik Pak. Duitku ya duitku, duitmu ya duitku. Duitku. Di sing-tendingin. Duitku. Rofikon Sodikon itu pasangan hidupnya. Jangan sampai di sana malah tidak akur, tidak akrab. Berharap mulai dari sekarang ditata. Ini penting. Pak Teguh sama istri
jajal Pak Miso, ya. Jajal jenengan maring pasar. Sing gawa candingan jenengan. Bojone kon belanja. Selama ini kan kalau belanja kita di mobil, semua belanja di duite. Nah, jenengan keluar toko. Yang gini kok balik. Jadi kan biasanya kita berbodoh lah. Sekarang di sana nanti kalau belanja kan harus kita ikut dong. Pak, ini ayo. Super teman lah. Kalau di sini udah terlatih kan. Jadi pernah itu dilakukan oleh Pak Ketua MUI kita sebelum Kiai Fahmi. Dia ketika mau berangkat haji, yang pertama kali sama istrinya itu nyoba safar ke Surabaya mengunjungi putranya. Ketika mau safar, ya mau berangkat pergi ke Surabaya, itu bertengkar gitu. Naik bis apa naik kereta? Keretanya ekonomi apa? Eksekutif, ya turunnya di situ itu bertengkar. Setelah itu mikir-mikir, iya ya, ini lebih maring Surabaya, terus sepatu bengkelu gitu. Kayaknya kalau gini terus-terus lah hajinya bisa rusak nanti. Karena penuh dengan jidal, dan jidal itu merusak haji. Makanya betul-betul menjadi orang yang lapang dada, ya, tidak reaktif, tidak mudah terpancing emosi. Ya Allah, saya kasihan sekali. Lagi duduk ada mbah-mbah telepon maring anaknya nangis. Nah, yang ini domik pakai baik gitu ya. Seperti yang ini sih yang orang ngaji bareng. Ya Allah, ya Mas, domik terus ya. Kadang-kadang kan lambat ya perempuan ya lagi toiletnya berempat kan. Sabun Pak ini urusan, terus mau dedek akhirnya nggak pernah bareng. Itu juga terlihat Pak, ketika wong lanang karo wong wadon, isu-isu beton Pak. Nek ibu-ibu bapaknya urung katon, biasanya kan, nggak mau dahar gitu ya. Paling engkau bu, betul tidak hari kau jatai. Mungkin lah bapaknya dari yang ditinggal, dan bapaknya. Begitu bapaknya datang, langsung baju dulu kok bikin teh, bikin apa. Laki-laki enggak. Datang makan aja. Mana bini lu? Oh iya ya, mana bini saya? Wes keluarga yang Tapi moga-moga tidak pada jamaah ini ya. Karena Rofikon Sodikon itu ya pasangan hidup panjenengan, moga-moga sakinah mawaddah warahmah sampai kita masih bareng terus ya. Pokoknya jenengan tidak saling bertengkar di sana karena di sini sudah ditata untuk tidak bertengkar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang akan panjenengan lakukan selama di sana itu dua. Ada namanya ibadah fardiyah dan ibadah muta'addiyah. Ini harus paham. Nek nggak paham konsep ini, jenengan kaya wong sing uber-uber uceng kelangan deleg. Kalau bahasa Melayunya siku capang siku capek gitu ya. Yang kamu nggak jelas kejar-kejar, sementara yang sudah kamu ada malah hilang. Buru uceng kelangan karena nggak paham konsep ibadah fardiyah dan ibadah muta'addiyah. Maka ini jadi ilmu yang penting. Ibadah fardiyah itu ibadah yang sifatnya ritual, individual, vertikal. Individual, ritual, vertikal. Ibadah yang hubungannya hanya jenengan sama Allah saja. Seperti sholat 5 waktu, seperti wiridan, baca Quran, itu ibadah fardiyah. Dan tentunya ibadah fardiyah selama di sana harus maksimal. Ya Allah, Pak Teguh, ada Pak jamaah haji kita dibaca. Wih, tekamari bunyong, jaluk di privat manasik. Kata takoni ya ibadah fardiyah. Jenengan ibadah fardiyahnya gimana? Fardiyah itu ibadah pribadinya. Sholatnya tak takoni. Sholatnya dengan zikir.
Wah, kalau sholatnya ngebemonek menurut Ka'bah. Kue anak jamaah banyak harus makan haji itu urung sholat loh. Tapi waktu orang bingung apa? Jenengan gak sholat. Kalau sholatnya ngebemawon neklis meru. Terus selama ini sebetulnya saya komitmen besar. Komitmen priwe wong ora sholat. Kalau niku nek mangsane anak adzan, bener-bener tak kongkon bojoku anakku tak sholat. Kulo bisa lebih kongkon. Dan jenengan ora sholat, ya kulo tunggu omah. Anak bojo tak kon mari mesti. Demikian pula kalau di perjalanan nek adzan mesti tak kon mandek supir ya tak kon sholat, anak bojo tak kon sholat nunggu nang mobil. Kuwi nyata, hakul yakin. Kundilalah yang mungkin anak sholat kondisi Bali ya. Kemuka sekarang sholatnya istiqomah. Minggu nyata anak wong arep makan haji jamaah Banjarnegara urung sholat. Saya nggak yakin dia di sana hatinya tertambat pada masjid. Saya pernah dapati satu orang bimbingan saya di sana selama di Makkah 25 hari ke Masjidil Haram itu hanya 3 kali. Pas tawaf kudum, pas umrah wajib itu, kemudian pas tawaf ifadah, terakhir tak paksa-paksa tawaf madep biar orang gelem. Masnya bayar bayi viral. Ya Allah, cari-cari semua urusan rampung dengan duit. Nggak pernah mau diajak ke masjid, itu dihilang seperti apa? Sekali ke masjid, ya. Ditanya apa kesannya di Masjidil Haram, tak kira akan menceritakan Ka'bah yang rasa ih, nampak orang ngirang-ngirang dari yang ketemu alas, yang lagi yang diingat dia ketemu sama Haji Afrika, sama apa ya Allah. Tidak menerima kenikmatan sholat tanah suci. Ibadah fardiyah itu jenengan baca Quran. Nek orang bisa baca Quran yang ngingokna kancane sing baca Quran, atau jenengan HP-nya di setting biar 30 juz. Dan ini nek kancane hatam baca jenengan hatam krungu. Lumayan. Dan ada perintahnya di Al-Quran, wa idza Al-Quran fastami'u. Kalau Quran itu dibacakan maka dengarkanlah la'alakum turhamun, supaya kamu dapat rahmati Gusti Allah. Kan ada apa namanya quotes ya, kata-kata mutiara ya, if you don't have any planning you just have plan to be fail ya. Kalau kamu tidak punya rencana apa-apa, sebetulnya kamu punya rencana tapi rencana untuk gagal. Mau ke tanah suci nggak ada planning. Aku kudu khatam Quran ping pira, kudu sedekah ping pira, sedina nolong wong pira. Itu harus di planning. Sehingga kalau pengen khatam ping telu, kadang-kadang cuma ping pisang, mending. Tapi nggak di planning, nggak bakal khatam Quran. Ada planning nih sebelum berangkat, setiap hari saya mau sedekah 10 real. Berarti akan aku sediakan 800 real. Tiap juta. Ya. Hanya setiap hari dia berusaha karena ada planningnya. Aku pengen setiap hari tawaf, maka setiap hari kalau belum tawaf rasanya urung mulai gawean. Bisa tawafnya dilakukan pada maghrib menunggu isya, ya. Kan panjenengan nggak ada yang hotelnya dekat bisa jalan, hotelnya kan jauh 7 kilo, 8 kilo. Kecuali kalau ONH-nya plus yang saya pilih, misalnya di Grand Zamzam tuh langsung. Itu aja ada yang males. Pak, mau nggak ke masjid? Ustaz, kamar saya kan Ka'bah view. Ka'bah view itu dari kamar dibuka jendelanya, Ka'bahnya kelihatan. Terus jenengan, ya kalau waktunya sholat saya cuma buka jendela, kemudian saya makmum dengan yang di Masjidil Haram. Ya Allah, kiwa mesti cek lift ditekan pelataran Masjidil Haram. Orang dari masjid, sembol kilo. Nunggak mobil suam terminal pelaku panas-panas dilakoni sing dari mencet lift males. Nah ibadah fardiyah ini dari sekarang panjenengan semangati. Sing biasanya orang jamaah 5 waktu usaha dari sekarang jamaah 5 waktu ke masjid. Jadi menikahkan hatinya ke masjid itu dari sekarang. Aja kayak jamaah sing mau
Jamaah yang bela karena Mekah. Jadi bikin target supaya maksimal amalnya di sana. Kalau nggak ada target, nyantai. Mau semangat teman ya baca Quran, kamar baca Quran. Nah dia punya target. Saya pengen khataman di Arafah. Nah, berarti dia sebelum ke Arafah. Saya pengen sekali hatam di Masjid Nabawi, 2 kali hatam di Masjidil Haram. Berarti setiap kali ibadah sholat dia baca 1 juz. Kalau enggak, habis sholat pinginnya cepat pulang. Padahal pada sholat ada aba-aba. As-sholatu 'alal amwat yarhamukumullah. Sholat mayit. Sholat mayit itu pahalanya kirot itu gede sak gunung Uhud. Jenengan pulang Mekah akan diajak jalan-jalan city tour mirsani gunung Uhud segini gedenya. Nah kok kamu pada sholat kepingin cepat pulang, cepat medan, cepat ngopi. Tunggu sebentar untuk ikut sholat jenazah. Di kampung halaman jenengan sholat jenazah seminggu berapa kali? Orang Mesir ya? Mungkin tiap bulan orang anak yang disolati, kan tergantung dari agak-agaknya ya. Di sana sehari 5 waktu ada pada sholat wajib pasti ada as-sholatu ala Muhammad. Musim umroh hampir kita masuk itu tidak pernah ngomong dari sholat jenazah, apalagi musim haji. Jadi maksimalkan ibadah fardiyahnya. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah ibadah muta'addiyah, ibadah yang sifatnya sosial horizontal. Kalau tadi sifatnya kan ritual ya, kalau ini sosial. Kalau tadi vertikal hubungannya kita dengan Allah saja. Kalau yang ini ada manfaatnya bagi orang lain. Tadi sudah saya ceritakan yang pertama, wong urung mangkat maring Mekah baik melakukan ibadah sosial, kemakburannya 600.000 kali lipat. Kan gara-gara dia melakukan amal sosial. Seandainya dia tetap berangkat belum tentu mabrur ya. Atau kalau mabrur pun paling dia dapat 1 mabrur. Tapi Masya Allah di saat yang sangat-sangat genting, ada orang kelaparan kok dia berhasil ya menghilangkan nafsu dirinya, egonya, dan dia lebih mementingkan ibadah sosial, maka dialah orang yang beruntung. Maka dalam hati panjenengan ada satu niatan, pokoknya setiap hari aku harus bantu tamune Gusti Allah. Jadi sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat daripada di masjid kita sendiri. Tapi Masjidil Haram itu tidak hanya masjid yang ada Ka'bahnya saja. Semua masjid yang ada di tanah haram itu ya Masjidil Haram, masjid di tanah haram. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Nabi Muhammad haji, beliau tidak berada di dekat Masjidil Haram dan sholat 5 waktu di Masjidil Haram setiap saat. Beliau membuat perkemahan di Batha Quraisy dan beliau sholat di Masjidil Haram hanya beberapa kali saja ketika melaksanakan ibadah haji. Jangan kalau punya kesempatan ke Masjidil Haram bagus dan usahakan ke depan Ka'bah. Aja mangkatnya tak gasik tapi mundur benang mall. Tuku orang melihat yang larang bersida. Ngapain hukum nang mall tuku orang? Mendingan satu arah. Mangkat ke masjid yuk. Mangkat ke masjid rasa bulan ke sana kemari. Kecuali mungkin lapar ya. Cari restoran ada di P3 dan P4 di Grand Zamzam itu 2 lantai dikhususkan untuk food court ya, dengan pengalaman ya. Jadi nanti masuk aja ke Grand Zamzam ini, duduk yang ada jamnya tinggi, masuk situ, kemudian pencet lift ke P3, P4, di situ 2 lantai khusus makanan. Misalnya badan asar sampai isya kan lama ya, baru hari kita isya kan 2 jam. Ya Bu, kita makan malam dulu. Makan malam di luar di P3 dan murah.
Ya 25 real dimakan berempat warung gitu ya. 80.000 atau 100.000 dimakan berempat itu kenyang, murah. Kalau sendiri nggak habis gitu ya. Karena ayam separuh, ayam satu makan sendiri kan nggak habis. Contohnya itu. Tapi hari-harinya nggak usah lah kita terlalu banyak menghabiskan waktu di mall. Masalahnya apa? Tubuh orang. Ibadah muta'adiyah itu pahalanya tidak kalah dengan ibadah fardiyah. Jadi kalau jenengan orasi dalam Masjidil Haram, kok rumah istri yang sakit, mungkin pahalanya berlipat. Dia tetap sholat di masjid yang di tanah haram, tambahi ngerumah tamune Gusti, itu pun lipat gandanya luar biasa. Ada orang bingung, kan jenengan nanti akan mendapati orang nang hotelnya dewek hilang. Gara-gara apa? Asal lift longo lebu, baru lomane metu. Orang ngerti lagi, oke kamarnya cuma lift gitu. Orang tahu gitu. Dia nggak paham lantai berapa. Jadi nek jenengan duwe kanca kok hilang, ki dipesani dingin per lantai. Jangan-jangan dia lagi nang lantai pira lagi bingung, orang bisa masuk lagi itu banyak. Jadi kan orangnya selama hidupnya belum pernah keluar, belum tahu sih arti jenenge lift kayak apa. Ditolong ya. Ada orang kesasar, ditolong. Hotelnya di mana? Jenengan bukan di Azizia ini, tapi jenengan merasa golek nang hotelnya malah melu hilang. Serahkan aja kepada apa? Petugas. Malah nganggerak golek di hotel. Orang ngerti kalau orang ngerti. Nanti orang ngerti kuadrat. Terus salah lupa bisa. Ya. Jadi panjenengan tidak usah memaksakan diri. Kalau misalnya harus panas, apalagi jenengan bersama orang tua, ya. Bu, Mbak, jenengan pergi mawon nggih, kula tak ke masjid. Nanti pada asar berangkat lagi, ya, disadem. Itu jangan ngajak mbak-mbak mangkat baruhur barine isya. Nah, mesti kaisen. Terus kelaparan. Ning mesti lebih telung dina meriah, 10 dina. Jadi dilihat. Saya kemarin mengisi haji lansia ya di materi yang saya sampaikan ini, ya, bahwa ibadah muta'adiyah, konsep masalah haram, ya, yang disebut haram itu apa, ya. Panjenengan bisa sholat di Masjidil Haram, bagus, pasti pahalanya jauh lebih besar. Sama-sama di Masjidil Haram, sinang pelataran kalau sinang ngarep Ka'bah ya beda, karena memandang Ka'bah itu sudah dapat pahala 20 rahmat. Sing sholatnya sekilo wis gelar sejadah. Lebih turun dari bis, kalau ngomong sudah melu, kenapa? Dan berinya cepat. Nggak mau jalan, masuk ke masjid, bagaimana masjid itu gabur-gabur. Ini baiklah. Akhirnya dia sholatnya di terminal bis gitu ya. Ya, jadi kalau tidak memungkinkan, contoh 5 hari sebelum wukuf, semua bis itu berhenti. Karena jangan memaksakan diri, laku ya orang-orang bis gitu. Yang biasa laku bertambah badan. Biasa. Jangan maksakan diri, sholat di masjid hotel, ya, mempersiapkan diri untuk wukuf, perjalanan wukuf, kemudian mabit di Musdalifah, mabit di Mina, lempar jumroh itu butuh kesiapan fisik. Ya. Di antara ibadah muta'adiyah ketika lempar jumroh, satu rombongan jenengan anak sing sepuh, bah jenengan boten usah tumut, niki 4 kilo bah, mangkat boleh 8 kilo, baik kuat tapi alon. Mungkin ketinggalan dan tidak boleh berhenti. Beri pundi, beri letak balangan. Balangan pakai ilmu, orang seplastiknya sudah oper. Ya, sama juga sih ya. Ini punya mbak. Kalau ini kadang-kadang ya, pas lempar jumroh itu mati di wong pitung gitu ya. Jadi mati akeh banget. Lihatnya orang dalam pada makili, Pak Ustadz aja. Jadi dilempar nanti pegel tangannya karena pitu selipur. Jadi ibadah muta'adiyah ibu
itu pahalanya besar, maka setiap hari lakukan selama di sana. Muta'addiyah. Ada satu cerita dan ini menunjukkan betapa besarnya ibadah muta'addiyah dibandingkan dengan ibadah fardiyah. Ada satu cerita, seseorang sedang iktikaf di Masjid Nabawi. Besar sekali dong pahalanya, karena sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid biasa. Dia pamit dengan anak istrinya malam tanggal 20 dan akan pulang malam Bada. Orang ketemu anak bojo, orang bikin gawean, full 10 hari di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, yang isinya hanya sholat, wirid, baca Quran, sholat, wirid, baca Quran. Besar sekali pahalanya. Ini ibadah fardiyah atau ibadah muta'addiyah? Fardiyah. Sifatnya ritual vertikal, individual. Tiba-tiba ada saudaranya yang datang meminta bantuan. Aku minta maaf ya, aku minta tolong kamu sehari aja temani aku. Sehari temani aku punya hajat, hanya kamu yang bisa membantuku. Tapi minta maaf ya, gara-gara permintaanku, iktikafmu jadi batal. Langsung berdiri orang ini sambil menunjuk ke makam Nabi. Wallahi, demi Allah, sahibu hadzal qabri yaqul, yang ada di kuburan ini pernah bersabda, la an amsya ma'a akhi li hajatin, la an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadzal masjid syahron. La an amsya, aku berjalan bersama saudaraku fi hajatin, untuk menolong hajatnya 1 hari, lebih aku cintai, kata Nabi, lebih dahsyat pahalanya dibandingkan aku iktikaf di masjidku sendiri ini 1 bulan lamanya. Bandingkan Bapak Ibu, 1 bulan ibadah fardiyah dengan 1 hari ibadah muta'addiyah, 1 bulan ibadah yang sifatnya hanya ritual dan individual, ternyata lebih dicintai yang 1 hari yang sifatnya adalah sosial. Makanya Bapak Ibu di sana kudu dadi wong sing banyak menolong, muinan alaih. Dari rumah bawa apa aja yang kira-kira penting makanan. Ya, gawa apa jenenge tambang, mungkin apa? Bukan ibu-ibu butuh gawe Pemian kan ada di roof, di lantai 3. Jangan mengandalkan lah mulia masih gawang. Ternyata satu rombongan orang mana sih? Ya. Bahkan mungkin martel kecil gitu ya. Bahkan mungkin staples, bahkan mungkin gunting, bahkan mungkin ya apa yang penting, jangan berpikir aku bawa ini untuk menolong orang. Bawa obat, semacam obat. Jangan sampai jangan bawa obat kemudian dijaluki baterai orang boleh. Aja tak dewek. Berarti daftar larang. Sebaiknya kan jenengan saja yang sehat, yang lain sehat. Sakit, yang lain sembuh, ya. Jadi kan sehat. Mau masuk angin ini, aku bawa apa misalnya antangin, apa tolak angin, tolak belakang. Jadi membawa sesuatu yang kira-kira nangkana penting di apa. Tapi yang paling penting yang gue gawa ATM wis ngake. Bukan baterai sing apa? Bukan anak sing kurangan sang ya. Atau anak sing orang gawa HP bah video call Mbak Putih nama ya. Video call baris membawa kepentingan ketemu karo Putih. Dan alhamdulillah haji tahun-tahun terakhir ini kan sangat murah berkomunikasi. Dulu zaman-zaman tahun 2015 ke bawah, ya Allah, telepon ki semenit ya 70.000 semenit ya, mahal. Siki ngisi budget juta wis 40 dinar. Dulu banyak orang untuk komunikasi tuh di 10 juta, 20 juta hanya untuk berkomunikasi. Alhamdulillah. Maka ya lancar-lancar. Walaupun Bapak Ibu
Lancarnya komunikasi itu jangan membuat hati panjenengan ada di tanah air. Contohnya sing duwe tanduran, oh pun tidak telepon kuline. Ini ketangnya wis mangsane didol kurung. Terus telepon bakal ketangnya. Iki piye regane apa terus melu pusing. Wah ini semene enggak usah. Wis pasrah karo anake. Yang ngertine matengane itu. Yang di rumah punya bisnis, yang di rumah punya hewan, punya apa wis pasrah. Nek takon ya takon sekedarnya aja. Gimana sehat-sehat, rumah semuanya sehat. Nggak usah tanya. Nanti jadi kepikiran. Ya. Kembali kepada ibadah muta'adiyah Bapak Ibu. Aktiflah panjenengan untuk menolong sesama, terutama pasangan hidup, terutama orang yang satu kamar, terutama orang yang satu regu, satu rombongan, paling berhak untuk dibaikin, paling berhak untuk ditolong. Dan nilai pertolongan panjenengan itu akan menjadi asbab kemakburan haji. Allahumma amin. Seperti tadi ya, tukang sol sepatu karena ibadah muta'adiyahnya yang menjadikan mabrurnya 600.000 kali. Masya Allah, terakhir koper panjenengan sudah mulai diisi. Ya. Saya titip ada dua hal sing ora kena ora nana, ya, yaitu bekal sabar dan syukur, ya, bekal sabar dan syukur, dan itu diikrarkan untuk walhamdulillah ala kulli halin. Ikrar kepada Gusti Allah dalam segala keadaan panjenengan ucap alhamdulillah. Maka the magic word, kata-kata magis yang bisa energize yourself, yang bisa membuat energi hebat, itu kata-kata walaupun, bukan kata jikalau. Kalimat jikalau itu min amal syaitan, kalimat yang dihembuskan oleh syaitan supaya dia tidak bersyukur. Tapi kalimat walaupun itu kalimat yang menjadikan panjenengan bersyukur. Sering-sering menggunakan kalimat meskipun dan walaupun, hindari kata-kata jikalau. Ada yang berangkatnya tidak sama istrinya? Ada kan? Tidak usah sedih setiap hari melihat teman-temannya yang membawa istri. Jangan mengucapkan kalimat alhamdulillah walaupun tidak sama istri, saya malah merasa bebas. Kayak terus tidak ada juga memperkasa. Ya, begitu saja kalau nomor sedih, ya Allah, seandainya istri bersamaku bahagia sekali, ya Allah. Jadi setiap hari sedih terus. Ya enggak, nikmat haji itu yang bahagia, yang senang. Karena kebahagiaan itu bikin panjenengan sehat. Hotelnya atau begitu nyampe ke hotel yang ada jamnya, enak banget jikalau bayar ekor 100 juta, ini yang 350 juta, nggak bisa. Itu yang tinggal di situ tuh yang enak, plus bisa pakai roda, bayarnya minimal 350 juta, ya langsung mantap main itu ya. Tapi cuma 20 hari, 21 hari. Alhamdulillah walaupun jauh, saya nikmati ya Allah. Tidak usah berandai-andai, enak banget jikalau. Akhirnya tidak ada rasa syukur toh. Naik pesawat, begitu dapat nomornya, ya Allah, sangat jam di samping toilet. Aduh, enak temennya jikalau nang pinggir, kayak kancane nang pinggir jendela. Jadi naik somok ke Nabi 9 jam tersiksa dengan bau toilet itu. Karena dari awal sudah tidak ada rasa syukur. Tapi kalau ya Allah terima kasih alhamdulillah walaupun di samping toilet malah ini naik artis sekarang. Itu 9 jam gak akan terasa bau pesing gitu. Yang ada bau kasturi. Makanan apapun makanannya alhamdulillah. Saya nggak tahu jadi nanti pakai Garuda atau pakai Garuda.
Kalau Garuda makanannya bahasa Indonesia. Kan ada yang pakai Saudia. Ya, Saudia makanannya biasanya makanan ala Arab. Ya. Jadi kan di sana catering Indonesia. Jadi tapi wong catering gawe wong hewon kadang-kadang kurang asin, kurang spicy, bumbunya kurang apa, udah dinikmati saja. Alhamdulillah. Gak usah berandai-andai. Enak temennya anak tua, enak temen dia tutul bumbu, pecel gitu ya. Ya gawa kan bisa ya. Tidak usah berandai, nanti akan mengurangi rasa syukur. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Teriring doa, semoga panjenengan mabrur hajinya, semoga panjenengan mengawali dengan pertaubatan, semoga selama di tanah suci jauh dari jidal, jauh dari fusuk, jauh dari segala macam yang merusak haji. Berangkat sehat, pulang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.